Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, terutama mahasiswa-mahasiswi yang akan mengikuti tryout uji kompetensi atau juga alumni-alumni TLM yang akan melakukan uji kompetensi sebagai dasar bahwa memang kompeten dan berhak mendapatkan STR. Nah, oke. Kali ini kita membahas eh, soal-soal bagian 76 ya. Wah, ini 71 kurang tepat. 76 ya. Materi kita kimia klinik ya. Oke. Nah, di materi kimia klinik ini kita membahas materi soal-soal terkait dengan kimia darah dan urinalisis. Di channel ETLM Indonesia, mari kita simak materinya. Lumayan ya hujan, jadi semoga hujan ini menjadi rezeki yang melimpah bagi kita semua, amin. Oke, lanjut kita ke nomor 1. Seorang analis, nah sekarang ATLM ya, ingin melakukan pemantapan mutu internal pengujian kadar kolesterol dalam darah dengan metode baru dan bermaksud mengecek ketelitian metode tersebut. Pertanyaannya, tindakan apa yang tepat yang dilakukan ya kan menghadapi hal tersebut? A. Melakukan uji blanko, kemudian yang B. melakukan uji spike metrik, kemudian yang C. melakukan blind sample, yang D. melakukan itu membuat kurva kalibrasi, atau yang E. melakukan duplikasi sampel. Jadi berdasarkan analisa di soal ini, jawabannya yang tepat adalah melakukan duplikasi sampel. Jadi melakukan 2 kali ya kan, sampelnya diduplikasikan, didouble. Karena tujuannya ini adalah untuk mengecek pemantapan mutu internal, ketelitian. Telitian ini arahnya ke arah keterulangan. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2 ya. Seorang ATLM memeriksa sampel darah untuk pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam PP. Didapatkan hasil kadar gula darah 2 jam PP nilainya lebih rendah dibandingkan dengan gula darah puasa. 2 jam PP rendah dibandingkan puasa. Walaupun telah dilakukan secara duplo 2 kali. Pemantapan mutu untuk pemeriksaan glukosa darah pada hari itu masuk dalam kontrol. ATLM tersebut ragu untuk melakukan hasil glukosa darah. Sekarang pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan oleh ATLM tersebut? Yang A. mengeluarkan hasil tersebut karena kontrolnya masuk. Yang B. mengecek semua prosedur yang berhubungan dengan pemeriksaan gula darah. Kemudian yang C. meminta bantuan tenaga analis yang lebih berpengalaman untuk second opinion. Kemudian yang D. melakukan pemeriksaan gula darah untuk ketiga kalinya dengan metode alat dan reagen yang sama. Kemudian yang E. melakukan pemeriksaan gula darah untuk ketiga kalinya dengan metode alat yang sama dengan reagensia yang sama. Nah, berdasarkan analisa soal ini, jawabannya sesuai dengan kuncinya adalah meminta bantuan tenaga analis atau ATLM yang lebih berpengalaman untuk second opinion. Jadi pendapat yang selanjutnya yaitu analisanya mungkin seperti ini ya teman-teman. Gula darah puasa itu lebih tinggi dibandingkan 2 jam PP, atau 2 jam PP lebih rendah daripada puasa. Mungkin second opinionnya pertama yang perlu dianalisa. Tanyakan ke pasien apakah pasiennya makan sedikit. Yang kedua, apakah pasiennya mau minum obat anti diabetik. Kemudian yang ketiga, apakah memang yang dimakan pasien itu ada karbohidratnya atau tidak. Kemudian yang dimakan pasien itu ditanyakan apakah pasiennya memakan sepotong roti atau sepiring nasi. Karena kalau sepotong kecil roti itu akan berbeda dengan sepiring nasi. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Oke, ini second opinionnya karena keterkaitan dengan keraguan-raguan bahwa hasil 2 jam PP itu
lebih rendah. Asumsinya kan lebih tinggi sedikit dibandingkan yang puasa. Mungkin itu analisis kasusnya seperti itu ya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3 ya. Seorang ATLM menerima sampel pemeriksaan glukosa darah dan urin. Setelah lakukan pemeriksaan didapatkan kadar glukosa darah 90 mg per dl. Dan dengan hasil glukosa urin positif. Jadi tidak mencerminkan sinkron glukosa darah normal, positif urin, glukosa urin. Nah sekarang dengan hasil itu ya kan pertanyaannya, tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh ATLM? Yang B, melakukan pemeriksaan ulang terhadap urin yang sama. Kemudian B, melakukan pemeriksaan ulang terhadap darah yang sama. Kemudian yang C, melakukan pemeriksaan ulang pada darah dan urin yang baru. Kemudian yang D, melakukan pemeriksaan ulang terhadap urin yang baru. Atau yang E, mencari informasi pasien apa yang diminum sebelum melakukan pemeriksaan. Jadi pada prinsipnya jawaban-jawaban ini ya lumayan lah bagus berbobot. Tapi yang paling benar karena ini tidak sinkron, kita harus melakukan pengambilan atau pemeriksaan ulang pada spesimen darah dan urin yang baru. Kemungkinan urinnya mungkin tertukar dengan pasien yang lain atau darahnya tertukar dengan yang pasien yang lain. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya kan? Karena berbeda mengukurnya, siapa tahu ada yang terpengaruh oleh negatif palsu atau positif palsu atau hal yang menginhibisi pemeriksaan ini. Yang ketiga lagi analisisnya di sini, siapa tahu lagi di sini mungkin yang memeriksa ini berbeda sehingga lambat membaca atau terlalu cepat membaca atau hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya selisih ini, ya kan? Tadi kan kita bisa menganalisa bahwa glukosa ini urin positif. Siapa tahu positif ini positif palsu. Siapa tahu, ya kan? Nah seperti itu. Jadi untuk lebih baiknya kita harus melakukan pemeriksaan ulang. Atau kadar glukosa darahnya ini rendah palsu. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Nah, seorang pria dengan usia 65 tahun datang ke laboratorium kesehatan. Bapak tersebut mengeluh bahwa ia sering merasa haus, sering buang air kecil pada malam hari dan berat badannya turun dengan drastik ya. Bapak tersebut minta supaya darahnya diperiksa tapi ia tidak memiliki surat rujukan dari dokter. Pertanyaannya, apakah langkah yang diambil oleh petugas laboratorium dalam menghadapi pasien bapak tersebut? Yang A, petugas mempersilahkan bapak tersebut untuk pergi ke dokter terlebih dahulu. Kemudian yang B, petugas menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian yang C, petugas membawa pasien tersebut ke dokter konsultan yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian yang D, mempersilahkan bapak tersebut untuk puasa selama 10-12 jam baru dilakukan pemeriksaan. Atau yang E, petugas menceklis pemeriksaan glukosa darah dan urin. Jadi jawabannya di sini ya teman-teman, yang tepat itu adalah karena ini adalah laboratorium kesehatan atau balai laboratorium kesehatan atau Labkes Prop atau Labkesda. Ini jadi di sana sudah dilengkapi oleh dokter konsultan, misalnya dokter spesialis patologi klinik, ya kan? Jadi si petugas tadi membawa pasien tersebut ke dokter tersebut untuk diminta request pemeriksaan laboratorium. Lalu dilakukanlah pemeriksaan laboratorium untuk glukosa darah. Ini sikap seperti inilah yang bijak. Jadi tidak melakukan pemeriksaan dengan sendirinya atau APS atau atas permintaan sendiri. Kemudian kita pindah lanjut ke nomor 5 ya. Seorang pasien datang ke laboratorium klinik mandiri, utama lagi. Wah, ini yang tipe utama ya. Dengan membawa pengantar untuk periksa tes fungsi jantung. Laboratorium ini melaksanakan program pemantapan mutu internal dan eksternal, PME, PMI.
Seorang ATLM melayani pasien ini. Pasien banyak bertanya mengenai akurasi hasil tes fungsi jantung di laboratorium tersebut sebelum memutuskan jadi periksa di laboratorium tersebut atau pindah ke laboratorium lain. Ya kan? Pertanyaannya, apakah langkah yang diambil oleh petugas laboratorium dalam menghadapi pasien tersebut? Nah, yang A, meyakinkan pasien bahwa laboratorium ini yang paling baik di kota tersebut. Kemudian B, menjelek-jelekan laboratorium lain yang menjadi pesaing supaya pasien tetap periksa di lab itu. Kemudian yang C, memberikan jaminan bahwa hasilnya akurat dan memaksa pasien tetap berperiksa di laboratorium itu. Kemudian yang D, menjelaskan upaya yang dilakukan laboratorium itu dalam menjaga mutu hasil tes termasuk pemeriksaan tes fungsi jantung. Kemudian yang E, mengatakan bahwa dokter meminta pasien periksa di laboratorium itu karena dokter saja sudah percaya. Jadi pasien juga seharusnya meyakini hal itu. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah terkait dengan mutu, terkait dengan kebenaran hasil, terkait dengan nama baik itu adalah yang D. Menjelaskan upaya yang dilakukan laboratorium itu dalam menjaga mutu hasil tes termasuk pemeriksaan tes fungsi jantung. Jadi ceritakan bahwa kita melakukan program pemantauan mutu internal, program pemantauan mutu eksternal, ketepatan, ketelitian. Nah, dilaksanakan oleh laboratorium ini secara berkala dan terjadwal serta rutin. Nah, itu yang paling ideal jawabannya. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Seorang ATLM bekerja di laboratorium atas permintaan dokter melakukan pemeriksaan urin rutin terhadap berat jenis atau BJ ya. Dengan menggunakan urinometer. Sebelumnya didapatkan data pemeriksaan urin tidak berwarna. Oke, agak keruh. Reaksi Benedict 2 plus 2. Dan reaksi Bank plus 2. Suhu tera 27 derajat Celcius dan suhu urin 30 derajat Celcius. Dan berat jenis urinometer pada urinometer 1013. Sekarang pertanyaannya, berapa berat jenis sebenarnya dari urin tersebut? Nah, sekarang masukkan di rumus ya teman-teman untuk urinometer. Nah, jawabannya ini opsinya yang A 1012, kemudian 1013, 1014, 1015 atau 1016. Nah, gini perhitungannya. Berat pada skala urinometer itu 1013. Ditambah dengan ya kan berat suhu urin dikurang suhu tera, kemudian dibagi 3 dikali 0,001 ya kan, lalu dihitunglah. Nah, dari perhitungan ini keluarlah jawabannya yaitu 1014 ya, 1014 berdasarkan perhitungan tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nomor 7. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan urin berdasarkan permintaan dokter penyakit dalam. Sampel urin yang baru dikeluarkan diterima oleh analis atau ATLM tersebut pada jam 8:10 WIB. Alat penunjuk suhu ruang menunjukkan angka 37 derajat Celcius. Pengerjaan sampel dimulai jam 9 pagi ya kan. Hasil pemeriksaan makroskopis menunjukkan warna kuning tua, agak keruh. pH 7,8, BJ 10011. Oke, sudah datanya. Pertanyaannya, parameter apakah yang paling terpengaruh secara berarti oleh keadaan di atas? A, bilirubin, yang B, glukosa, yang C, sel-sel, yang D, benda-benda keton, atau yang E, bakteri. Nah, ya kan? Di sini pertanyaannya parameter yang paling terpengaruh secara berarti dalam keadaan di atas. Artinya di sini jam 8 lalu jam 9 diperiksa.
Ya kan berarti selisihnya kurang lebih hampir 1 jam. Jadi jawabannya di sini adalah C, sel-sel. Ya kan? Nah, jadi di sini kalau kita bisa melihat kuning tua agak keruh pH 7,8 BJ 10011. Nah, di sini parameter yang terpengaruh. Jadi jika saya juga bingung pertanyaannya ini mau kemana, dibawa kemana naskah soal ini, ya kan? Karena di sini yang paling berpengaruh kena sinar matahari adalah bilirubin, ya kan? Tapi di sini kan ada BJ-nya. Lalu glukosa itu juga mungkin berpengaruh. Benda-benda keton mungkin menguap atau bakteri berkembang bila lewat dari 2 jam, tapi kalau bakteri ini. Jadi di sini pada prinsipnya hampir terpengaruh semua sih, tapi mungkin yang pemilik soal ini berprioritas bahwa sel-sel yang terpengaruh, mungkin sel leukosit atau sel eritrosit, ya kan? Nah, kira-kira ya seperti itu jawabannya. Jadi kalau teman-teman kurang setuju atau memang ada pendapat lain, silahkan berkomentar di kolom komentar ya pendapatnya. Oke, terkait dengan nomor 7 kita sambil diskusi. Lanjut kita ke soal nomor 8. Seorang laki-laki 40 tahun didiagnosa dokter menderita gangguan ginjal. Gagal ginjal atau gangguan lah. Yang mempunyai nilai ambang batas ginjal terhadap glukosa yang rendah. Kecil ya nilai ambang batasnya. Pasien diminta memeriksakan glukosa darah dan glukosa urin puasa. Hasil didapat glukosa darah 100 mg per dl metode fotometri plus 2 pada glukosa urin dengan carik celup. Artinya seperti ini maksudnya soal ini. Nilai ambang batas adalah nilai di mana batas kemampuan tubuh mereabsorpsi glukosa sehingga tidak ditemukan glukosuria atau ditemukan glukosa dalam urin. Normalnya sekitar 160 sampai dengan 180 mg per dl. Nah, ya kan? Apabila nilai ambang batasnya ini berkurang, misalnya hanya 150 atau 100, maka akan dilepaskan glukosa sisanya ke dalam urin sehingga ditemukan positif dalam urin. Nah, seperti itu ya analisis teoretikalnya ya. Oke, pertanyaannya. Tindakan apakah yang seharusnya diambil oleh ATLM sebelum mengeluarkan hasil pemeriksaan tersebut? Yang A, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan glukosa urin dengan kadar ureum darah. Yang B, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan glukosa urin dengan kadar kreatinin darah. Kemudian yang C, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan urin dengan metode fotometri. Kemudian yang D, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan urin dengan metode semi otomatis. Atau yang E, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan urin dengan metode reduksi. Nah, berdasarkan analisis soal ini yang didapat dari jawabannya pembuat soal adalah mengkonfirmasi hasil pemeriksaan urin dengan metode fotometri. Jadi seperti ini maksud jawabannya. Jadi didapatkan kadar glukosa darah itu 100 mg per dl metode fotometri. Saya mengubahnya spektrofotometri menjadi fotometri. Jadi gini teman-teman. Dalam kimia klinik itu lebih kental dengan istilah fotometri ya, karena menggunakan sistem fotometri bukan spektrofotometri. Kenapa? Kalau fotometri itu panjang gelombangnya sudah ditentukan 546, 578, kemudian 405, 492, 495, 540 atau 340. Ya kan? Nah, kalau spektrofotometer atau spektrofotometri itu menggunakan sistem 401, 402, 403. Jadi panjang gelombangnya loncatannya satuan angka, bukan sesuai dengan serapan maksimum. Nah, itu bedanya fotometer dengan spektrofotometri. Rata-rata alat-alat analiser yang dipakai itu semuanya di hampir semua alat kimia klinik itu menggunakan fotometri ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kimia klinik itu fotometri, tapi kalau ke kimia lingkungan spektrofotometri. Jadi mohon dibedakan ya, kira-kira seperti itu kalau analisa pribadi saya mengenai yang saya dapat mengenai
teknik pengukuran di kimia klinik. Jadi menggunakan fotometri ya. Oke. Jadi di sini karena urin itu positif 2 dengan metode carik celup, metode stick. Jadi urin tadi kita ambil, kita periksa sebagai spesimen serum. Mirip dengan serum ya, letakkan kemudian kita periksa cara fotometri. Kalau memang sama berarti benar bahwa memang di dalam carik celup tadi ada glukosa atau glukosuria. Nah, ini kira-kira seperti itu analisa yang saya berikan kepada teman-teman. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9 ya. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan cairan pleura, cairan varu atas permintaan dokter pada seorang pasien yang diduga tuberkulosis. Didapatkan cairan menyerupai serum darah sejumlah 1 liter dengan sedikit jumlah fibrin dan sel. Jumlah fibrin sedikit, selnya sedikit, tapi menyerupai serum. Pertanyaannya, termasuk jenis apakah cairan tersebut di atas? Yang A transudat, B eksudat bening, C eksudat fibrosa, kemudian D eksudat purulen, atau yang E eksudat hemoragik. Nah, berdasarkan redaksi tadi, jawabannya yang tepat itu adalah eksudat bening. Mengapa bukan transudat? Karena di sini dicurigai adalah tuberkulosis dan ada bekuan, jumlah fibrin ada itu sedikit dan ada sel. Berarti bukan transudat tapi kelarinya ke eksudat. Nah, apabila eksudat hemoragik itu bercampur darah. Apabila eksudat furulen itu banyak mengandung sel, terutama sel leukosit. Apabila fibrosa itu banyak mengandung fibrin. Apabila sedikit sekali mengandung sel dan fibrin, itu biasanya arahnya eksudat bening. Dan eksudat bening ini mungkin kayak jaring laba-laba nanti ya kalau memang ada bekuannya, ya fibrinnya yang kecil. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, sebanyak 9 soal yang kita bahas malam ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe yang baru saja bergabung dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video dari saya. Dan jangan lupa kalau memang suka dengan video ini, like ya. Oke, salam kompetensi. Nantikan soal lainnya ya. Nanti akan saya tambahkan lagi. Semoga memberi banyak manfaat dan barokah diskusi kita pada sesi pembahasan soal-soal tryout persiapan UKOM bagi D3 atau D4 teknologi laboratorium medik. Nah, itu saja teman-teman. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.